Oke, sudah tak jadikan host, Mas. Jenengan Siap sambil Pak. anu ya, sambil Share screen ya Pak. cek share screen-nya ya. Oh ya. Kita santai aja ya, teman-teman ya, sambil ngobrol ya. Siap Pak. Udah Pak share. Oke, sip. Oke, ini uh, saya buka dulu ya, teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Malam wabarakatuh. Pak. Salam sejahtera buat teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Oke, teman-teman, sekali lagi kita coba untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi ya udah kita bikin fun saja untuk kegiatan praktek kita, karena mungkin di masa pandemi segala sesuatu harus disesuaikan, segala sesuatu harus diterima konsekuensinya. Nah, kita coba untuk membuat model praktek secara online, dan saya harap tidak mengurangi motivasi untuk terus belajar ya buat teman-teman. Dan kalau di R3 kelas karyawan itu kan memang hampir semuanya itu kan pernah kerja atau mungkin sedang bekerja ya, entah di perusahaan swasta, di instansi, di kepolisian, PNS dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ini prospek kerjanya, kalau misalnya teman-teman mau lebih banyak fokus di bagian pengembangan organisasi, ini kan nanti kan di bagian HRD ya. Cuma kalau saya lihat di Jogja tuh belum banyak ya beberapa HRD yang punya fungsi seperti pengembangan organisasi. Jadi biasanya kalau di Jogja saya lihat mungkin di beberapa kota di Jawa Tengah yang punya basis perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, itu memang kebanyakan kalau nggak bagian rekrutmen seleksi, bagian pelatihan, sama bagian personalia. Kalau untuk bagian OD semacam ini belum banyak dimunculkan, atau mungkin belum banyak HRD yang berfungsi seperti pengembangan organisasi. Padahal ini penting teman-teman. Kalau misalnya kita bicara soal perusahaan, perusahaan kan berkembang terus, perusahaan terus ekspansi, perusahaan buka cabang dan sebagainya, muncul beberapa kebijakan baru, soal teknologi, soal strategi baru, soal inovasi pimpinan, kebijakan untuk pengembangan perusahaan. Nah, dari beberapa hal itu kan bisa muncul masalah pada karyawan. Ada beberapa dampak yang akhirnya si karyawan bisa merasakan kan dari perubahan sebuah perusahaan. Nah, ini kan harusnya tugasnya bagian OD, tugasnya bagian HRD yang khusus untuk bisa mengamati monitoring kinerja karyawan, sehingga kinerja karyawan bisa diarahkan kembali ke pencapaian visi misi. Makanya mungkin kalau untuk bagian-bagian seperti ini memang lebih banyak dilakukan di beberapa perusahaan yang memang sudah besar, TBK. Ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan berkembang masih belum. Nah, paling tidak di sini juga teman-teman mungkin sambil sharing ya, sambil ngobrol, tentu di setiap tempat kerjanya masing-masing juga punya problem, punya kendala, punya hambatan, entah itu soal gaji, soal pimpinan, soal sistem kerja, soal sarana prasarana, macam-macam lah, kayak banget ya. Dan kita dari sisi psikologisnya mencoba untuk memberikan semacam program ya. Kita dari orang psikologi belajar memberikan semacam program, merancang tindakan-tindakan preventif, menyelesaikan solusi atas permasalahan yang terjadi di karyawan dengan membuat suatu sistem atau suatu rancangan intervensi. Oke, untuk kelompok 3, monggo silakan perwakilannya. Siapa yang mau membacakan? Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan, Mas Mbak. Ya, selamat malam Pak Fahmi dan rekan-rekan semua. Baik Pak Fahmi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dari praktikum intervensi dasar 3, yaitu intervensi organisasi. Iya.
Mas Ridho, nun sewu, nanti sambil dilihat di partisipannya, Mas. Nek ada berapa yang kelempar keluar atau baru mau masuk ya. Ya, Pak. Matur nuwun. Ya, Pak. Baik. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota. Yang pertama Dwi Anasari Indah, NIM 17081554. Yang kedua Nolvan Brukon, NIM 1708, NIM 1708 1564. Yang keempat Teresia Octavia, NIM 1708 1653. Yang kelima Tias Anggit Nugroho, 1708 1654. Yang keenam Rahmania Ade Arini, 1708 1759. Yang ke-6 saya sendiri Muhammad Ridho, NIM 1708 1820. Dan yang nomor 8 Raden Karis Seta Widyatama, NIM 1708 1826. Terkait dari identitas organisasi yang menjadi subjek kami, ini adalah PT Fetch Indonesia, adalah anak perusahaan dari TM1, perusahaan dan badan solusi bisnis sektor publik dari Telkom Malaysia Berhad atau TM. Grup PT Fetch Indonesia sendiri beralamat di Jalan Lasada Haji Sucipto, nomor 163, Depok, Catur Tugas Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di depan Universitas Kalijaga. Misi dan visi perusahaan dari PT Fetch ini sendiri, yang pertama menjadi perusahaan BPO bertaraf internasional yang mampu memberikan solusi terbaik untuk pelanggan, berbagi keuntungan dengan mitra, dan menghadirkan tempat yang nyaman bagi karyawan untuk bekerja. Kemudian daripada misinya sendiri, memberikan layanan prima sukses standar, efektif, sehingga memberikan kepuasan bagi klien dan pelanggan mitra serta karyawannya. Jadi bisa dibilang Fetch ini adalah outsourcing atau BPO. Kemudian PT Fetch Indonesia merupakan mitra pilihan pelanggan dalam manajemen pengalaman pelanggan digital. PT Fetch sendiri bergerak pada bidang industri BPO atau Business Process Outsourcing, IT Solution, dan Training. Untuk jenis pelayanan yang ditawarkan juga beragam, mulai dari pelayanan pelanggan untuk pengaduan hingga live chat juga, telemarketing, dan front office. Maka dari itu, hal yang lumrah jika permasalahan sering muncul dari human resource yang mereka miliki apalagi bidang pekerjaannya adalah customer service yang memerlukan tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Masalah yang sering muncul adalah stres kerja dan kebosanan yang berlebihan. Stres kerja ini sendiri muncul karena sebagai customer service, kita dituntut untuk menjadi garda terdepan dari perusahaan. Kebosanan muncul karena mengerjakan sesuatu yang sifatnya repetitif dan mobilitasnya sangat terbatas ketika harus menjalankan tugas. Jadi lebih ke monoton, Pak. Diagnosis, kesimpulan permasalahan yang dialami dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa subjek permasalahan yang dialami, subjek adalah stres kerja dan kebosanan yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja dan kebosanan antara lain, yang pertama, tuntunan untuk menjadi garda terdepan dari perusahaan, kemudian target yang cukup tinggi untuk memberikan solusi yang tepat, cepat, dan efisien dalam menangani komplain. Tuntutan untuk menjadi multitasking, kedisiplinan yang tinggi, lalu muncul kebosanan karena mengerjakan sesuatu yang bersifat repetitif dan mobilitas yang terbatas, yang bersifat monoton. Rancangan intervensi yang coba kelompok kami buat ada 4 rancangan, Pak. Yang pertama, Strategic Change Intervention. Intervensi ini dilakukan dengan menyesuaikan lingkungan luar organisasi. Metode yang terkait untuk mengatasi isu strategis adalah merger dan akuisisi, analisa dan pengembangan jaringan. Kemudian untuk yang kedua, Techno-Structural Intervention, intervensi untuk memutuskan pembagian pekerjaan. Metode yang digunakan adalah intervensi tekno-konseptual, desain, organisasi, keterlibatan karyawan, maupun desain pekerjaan. Dan yang ketiga, Human Resource Intervention, intervensi untuk mengatasi sumber daya manusia,
yang dilakukan dengan menetapkan tujuan subjek, memberi apresiasi dan reward terhadap karyawan itu sendiri, Pak. Dan yang keempat, human process intervention adalah intervensi untuk mengatasi isu proses sosial yang terjadi pada karyawan, hal yang dilakukan dengan pengambilan keputusan, kepemimpinan, dinamika kelompok. Oke. Ya, untuk presentasinya sekian, Pak. Siap, Mas Rido. Oke. Lagi bareng Mas Novel ya, Mas Rido di situ ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Sama Mas Nopal dan Mas Karis. Oke. Mas Novel, dengar suara saya, Mas? Nah, nggak dengar di depannya Mas Rido aja, di depan laptopnya Mas Rido. Ya, gimana Pak? Oke, Mas Novel, dengar ya suara saya, Mas? Ye, dengar. Mas Novel, kalau untuk FETS ini, itu bentuk layanannya apa aja ya, Mas? Selain perekrutan dan seleksi tenaga outsourcing, Mas? Jadi kita memang mengelola, Pak. Jadi kita tidak sebatas di recruiting dan juga training seperti itu, tapi kita juga mengelola. Jadi memberikan pelatihan juga nggak, Mas? Ada trainingnya juga nggak? Iya, ada. Selalu ada itu, Pak. Oke. Jadi memang bisnisnya itu fokusnya ke pengelolaan customer service, Pak, untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau dulu kan terkenal karena SL-nya ya. Jadi apa? Iya, 817 ya, Pak ya. Sekarang kan udah banyak e-commerce, sudah banyak startup baru yang pakai jasanya FETS kan. Iya, betul. Sebenarnya berapa lama, Mas? Hampir 6 tahun saya di sana. Di rekrutmennya, dengan? Tidak, saya di operasional, Pak. Jadi posisi terakhir saya supervisor. Oh, supervisor. Oke, ini mungkin di luar Mas Novel ya. Jadi teman-teman, saya kira kalau misalnya kita mau mengangkat masalah di sebuah perusahaan, yang pertama dulu kita harus tahu dulu ya, output sebuah perusahaan apa. Jadi biasanya produk yang dihasilkan sebuah perusahaan itu yang menjadi patokan kita untuk menentukan apakah sebuah perusahaan itu punya indikator yang sehat atau enggak. Jadi tergantung sih usahanya seperti apa. Kalau misalnya kita bisa bilang pabrik genteng, pabrik sepatu, itu kan ya kualitas produk, atau mungkin terkait dengan kuantitas, jumlah produk yang dihasilkan per hari. Dan nanti soal kita sampai akhirnya bicara soal laba. Nah, dari FETS, mungkin teman-teman sudah perlu dipahami, ini arah arah sasaran dari PT FETS seperti apa sih? Bentuk pelayanannya ke beberapa mitranya. Itu yang pertama Anda catat dulu. Kemudian yang kedua, apakah ada indikator mungkin terkait dengan komplain, terkait dengan turnover, terkait dengan mungkin kondisi laba perusahaan, jumlah mitra yang bisa diajak kerjasama, dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya dari Mas Novel atau mungkin dari PT FETS yang memang berkenan untuk bisa dicantumkan di laporan UAS, nanti bisa dicantumkan. Apakah ada output yang jadi kendala atau enggak? Ini ada berapa teori sih, Mas? Kalau misalnya kita mau pakai teori ya, ada berapa teori yang menjelaskan kita bisa mengatakan sebuah perusahaan ini sehat atau enggak. Jadi pertama soal laba atau omset. Seperti apa? Apakah ada penurunan atau enggak? Yang kedua adalah soal turnover selama setahun atau mungkin 6 bulan terakhir. Seperti apa keluar masuknya? Nanti kalau saya salah direvisi ya, Mas Novel ya, karena saya dengar banyak teman-teman di FETS itu tinggi turnovernya. Ya, nanti monggo nanti bisa digali lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga adalah komplain dari konsumen atau mungkin dari customer terkait dengan produk usaha atau mungkin output sebuah perusahaan itu. Terus yang keempat, kita bisa bicara dari produktivitasnya. Nah, itu beberapa contoh kita bisa mengatakan sebuah perusahaan itu baik atau enggak, sehat atau enggak. Nah, pertama dilihat dulu aja. Nah, teman-teman sebenarnya
kalau kita pengen mengangkat sebuah permasalahan di sebuah perusahaan, kita bisa bicara dulu dari yang umum dulu, baru yang ke khusus. Atau kita bisa bicara dulu ke hal khusus, ke hal yang umum. Misalnya gini, kita ambil contoh aja ya, ini mungkin tidak terkait dengan fans, kita ambil contoh soal turnover misalnya, keluar masuk karyawan, ya sangat tinggi di sebuah perusahaan. Nah, turnover ini tentu akan berdampak ke perusahaan. Misalnya bagian rekrutmen, dia harus berkali-kali merekrut karyawan, karena jumlah kebutuhan karyawan tiap bulan sangat banyak. Itu mungkin dampaknya. Dampak yang lain, mungkin terkait dengan produk yang dihasilkan sebuah perusahaan. Dengan adanya pergantian karyawan yang sangat cepat keluar masuk, harus ngajarin lagi, harus belajar sistem lagi, kemudian terkait dengan produk mungkin tidak akan sama yang dihasilkan, karena orangnya berbeda, misalnya seperti itu. Jadi, kita bisa bicara dari dalamnya dulu, baru keluar, atau dari luarnya dulu, isu-isu sosialnya, isu-isu fenomenanya, baru masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita mau enak, mungkin teman-teman fokus saja ke satu diagnosis ya. Artinya kita fokus aja ke satu akar masalah. Dan nanti untuk intervensinya juga akan satu saja. Karena kalau kita bicara soal intervensi organisasi, tentu juga bicara tentang prioritas. Ada beberapa intervensi yang mungkin harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk segera dibenahi, untuk segera diberikan tindakan solusi. Nah, kalau misalnya Mas Rido bisa di-scroll ke atas, Mas. Bisa di poin berapa ya? Aku lupa ya. Oke, stop Mas ya. Di bawahnya tadi yang diagnosis Mas. Yang tadi ada stres tadi ya. Ya, oke, stop. Oke, kalau di sini kan kebablasan Mas. Nah, kalau di sini kan kelompok 3 itu kan mengangkat stres kerja. Ya, ini kan yang dipermasalahkan, yang ditargetkan kan berarti CSCS-nya ya, Mas Noval ya, Mas Rido ya. Iya, leres Pak. Betul? Berarti kan CS-nya ya dia yang mengalami stres kerja kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengangkat stres kerja, ini perlu dilebarkan lagi. Stres kerja ini berdampak atau enggak pada outputnya perusahaan. Misalnya, CS-nya stres, kemudian dia dalam menangani komplain konsumen dan sebagainya, jadi nggak maksimal. Misalnya kayak gitu ya, dampaknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini mirip-mirip kita mau ngangkat judul deskripsi sih, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang lagi ngambil seminar atau ngambil P3, kalau misalnya kita mau mengangkat suatu permasalahan di sebuah perusahaan, sebuah organisasi, pastikan bahwa permasalahan yang kita angkat itu memang berdampak secara luas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi kalau memang diangkatnya adalah stres kerja ini, apakah stres kerja ini juga dialami oleh sebagian besar CS yang ada di situ. Jadi nggak cuma 1, 2, 3. Nah, misalnya katakanlah nih, kita satu kelompok ya, ini satu tim kerja nih, ya saya dan sebagainya, Mas Noval, Mbak Intan, dan sebagainya. Yang mengalami stres di sini cuma Mas Rido tok. Kita lihat yang lain, mengalami stres juga atau enggak? Kalau misalnya yang mengalami stres hanya Mas Rido, nanti jatuhnya intervensinya individu, bukan organisasi. Tapi kalau stres kerjanya, itu dialami oleh sebagian besar CS, atau mungkin sebagian besar orang yang ada di sini, di list ini, kita perlu mengetahui nanti, perlu mengetahui lagi akar masalahnya. Jadi, pastikan bahwa memang stres kerja ini juga dialami sama sebagian besar CS yang lain. Nah, dari situ, kemudian, ini kalau kita bicara idealismenya ya, teman-teman ya, ini karena masa pandemi, atau mungkin kita lagi proses belajar, jadi nanti semaksimalnya saja dari kelompok 3 seperti apa, tapi kalau kita bicara idealismenya, proses sebuah intervensi, kita perlu melihat akar masalahnya. Kenapa kok CS ini mengalami stres kerja? Apakah memang tuntutan pekerjaannya seperti itu, atau mungkin dari gaya kepemimpinan si manajernya, supervisornya,
atau mungkin dari masalah reward, atau apanya. Dari situ, nanti akan diambil penyebab yang paling banyak, ya, mengapa kok si CS bisa mengalami stres kerja. Dan itu nanti yang akan diintervensi, teman-teman. Karena kalau misalnya kita bisa bilang stres kerja kan bisa macam-macam. Bisa target, bisa mungkin dari aturan sebuah perusahaan, bisa mungkin dari tuntutan dan sebagainya. Nah, dari situ diambil paling banyak yang jadi penyebab mereka stres apa, dan itulah nanti yang akan diintervensi. Nah, kalau kita bicara soal intervensi, memang secara kode etik ya, secara etika ada beberapa hal yang ini bukan kewenangan kita sebagai konsultan untuk melakukan intervensi. Misalnya katakanlah pimpinan atau mungkin kebijakan perusahaan. Kalau memang kebijakan perusahaan, kita lihat lagi di visi misinya seperti apa, di sasaran mutunya seperti apa. Karena untuk menerapkan sebuah intervensi, tentu perlu ada ACC sih, perlu ada ACC dari pimpinan. Dan banyak mungkin dari pimpinan yang mereka nggak mau disalahkan ya. Banyak dari mereka yang nggak mau disalahkan terkait dengan kebijakan atau mungkin perilaku mereka di perusahaan. Ini yang saya kira membuka wawasan sih, teman-teman. Kalau secara sistem, secara kebijakan, sudah tidak bisa kita utak-atik lagi, ya wes, kita sebagai karyawan biar caranya kan, menyesuaikan diri dengan keadaan. Ambil contoh gini ya, ini banyak terjadi kisah nyata di kelas karyawan ya. Kalau kelas karyawan itu kan pagi kerja ya, Mas Mbak ya. Ketemu target, ketemu bos ya, nanti masih ada deadline, rapat dan sebagainya. Kemudian sore, malam kuliah ya, tugas. Ketemu dosen-dosen yang killer misalnya. Itu kan stres buat karyawan. Jadi ada berapa teman-teman karyawan, itu teman-teman kelas karyawan ya, yang ngobrol sih Mas Mbak. Kok gini ya Mas, ada berapa yang manggil saya Mas ya. Kok gini Mas, Pak, loh, yang ini Mas kuliah. Nah, dulu seperti apa? Istilahnya ketika Anda memutuskan untuk ambil kuliah di kelas malam, harusnya paham terkait dengan konsekuensinya. Karena bagi teman-teman kelas karyawan yang mereka kuliah, itu kan akhirnya mereka punya tujuan yang lain, toh Mas. Daripada hanya sekedar untuk mengejar karir di tempatnya sekarang, kan. Jadi, banyak dari mereka akhirnya nggak sanggup, ya. Ini nggak tahu nih, yang dari R3 seperti apa, yang di tahun sekarang. Karena pengalaman-pengalaman banyak yang di semester 5, semester 6, kukut, Mas. Ya, hilang. Tak jelas rimbanya. Karena mereka lebih fokus ke pekerjaan akhirnya. Nah, itu kan bagian dari kendala atau hambatan. Nah, kita bisa nggak mengintervensi sistemnya? Kan susah, toh, Mas. Nah, misalnya katakanlah tugasnya ya seperti ini, atau mungkin standar untuk skripsinya juga seperti ini. Misalnya katakanlah seperti praktikum, praktek ya seperti ini. Karena itu sebuah standar, sebuah capaian pembelajaran sebuah fakultas. Nah, misalnya kita mau intervensi, Bu, mbak tugasnya nggak usah banyak-banyak, Bu, dikit aja. Ya kita ya angel ya, Mas. Terus misalnya, Bu, kalau misalnya kuliahnya dibuat lebih enjoy, nggak ada tatap muka dan sebagainya, ya tergantung sistemnya seperti apa. Nah, pada akhirnya ketika aturan sudah nggak bisa diotak-atik lagi, ya wes biar caranya toh sebagai mahasiswa kelas karyawan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Siang kerja, malam kuliah, siang meeting sama bos, malam rapat atau mungkin malam kuliah sama Bu Wina, Bu Indra Ratna, repot ya. Jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Itu teman-teman ya, karena tergantung stres kerjanya nih. Ini kan banyak nih yang dituliskan kelompok 3 ya. Ada soal disiplin, ada soal mungkin pekerjaan yang rutin, ya CS, kayak gimana tuh kerjaannya, kayak gitu aja ya, monoton ya. Gimana nggak stres kan? Nah, makanya kan mungkin teman-teman, apakah yang salah dari karyawannya, secara kepribadian mungkin kurang sesuai dengan pekerjaan CS, atau mungkin dari lingkungannya, atau mungkin seperti apa. Karena kalau misalnya kita melihat dari sisi seleksi karyawannya misalnya, ya wes kita mencari orang-orang yang punya daya tahan stres yang tinggi.
kita mencari orang-orang yang punya aspek psikologis tentang ketahanan kerjanya yang tinggi, ya, punya stabilitas emosinya yang tinggi, ya. Nanti mungkin Mas Novel juga perlu rembukan sama bagian rekrutmennya, ya. Mas Novel. Iya, Pak, Lipun. Mas Dayang masih di sana nggak ya? Dayan, Pak. Masih di sana? Oh, masih, Pak. Itu teman saya dulu waktu masih jadi CS. Barengan Salam ya, sama Mas. saya masuknya. Salam ya, Mas. Oh, iya, Pak. Siap, Nah, Pak. itu kan Kok kenal Dayan, Pak? pernah ketemu Mas Dayan soalnya. Soalnya pernah kan ketemu. anak-anak buahnya Mas Dayan tuh kan anak-anak mercu tuh, Mas. Betul, Ada Christine. Michelle, ada Terus- Gian, ada siapa? Ya, betul. Ono si Kristi, Ya, Christine Agustin tuh, Pak. dan beberapa tahun sebelumnya juga banyak anak mercu juga, Mas, yang jadi rekrutmen. Jadi saya juga Banyak banget, Pak. Makanya, dan turnover-nya tinggi ya, Mas Novel ya. Tinggi, Pak. Jadi memang ya Ini nanti mungkin mau apakah dari pekerjaan CS sendiri itu kan memang apa ya, Pak, bukan sesuatu yang diimpikan orang. Jadi ya banyak yang akhirnya cabut, Pak. makanya Selain kan dari pernah di bagian rekrutmennya nggak, Mas? belum pernah, tapi memang saya terlibat dalam rekrutmen juga. Ketika jadi supervisor itu saya ikut FGD ya, Pak ya, untuk anak-anak baru yang nantinya akan dimasukkan ke kelas training. Itu saya yang menilai, saya juga nanti yang istilahnya mengevaluasi seperti itu. Oh ya, ini ya teman-teman yang lain. Ini menurut saya ya, tak jadikan contoh ya, Mas. Di FEDS itu kan jadi contoh bahwa antara idealisme dengan tuntutan nggak bisa dijadikan satu. Jadi nanti bagian rekrutmen seleksi itu kan kita kan banyak ya, Mas, kebutuhannya ya. Kebutuhan akan itu kan wakeh banget, Mas. Jadi beberapa perusahaan itu kan minta disediakan sekian ratus, sekian puluh, dan sebagainya. Kemudian mereka minta untuk disediakan dengan waktu yang cepat, Mas Novel. Nah, di sisi yang lain, mungkin kita sebagai seorang rekruter, orang psikologi apalagi, kan mikirnya idealisme, Mas. Jadi, kita mencari orang yang memang sudah sesuai dengan kriteria. Tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas juga apik dulu. Cuma kan susah ya, Mas. Ibaratnya kita... Susah, Pak, karena waktu misal nih, Pak, saya ikut menyeleksikan, Pak. Ketika saya gugurkan banyak, itu rekruternya yang pusing biasanya. Dulu paling sering saya kerja sama Christine, Pak. Christine itu paling sering banget kerja sama saya. Jadi waktu saya gugurin banyak itu pasti dianya pusing nyari orang, Pak. Makanya kalau di sana tuh kan setiap hari ngetes, Mas. Iya, setiap hari buka lowongan terus tanpa henti pokoknya, Pak. Lah ya, setiap hari scoring psikotes, nanti sore harus melaporkan ke supervisor, besok ngetes lagi. Makanya kan setiap bulan itu kan kebutuhannya kan sangat banyak. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman ya, apakah sistem yang seperti inikah yang mungkin membuat turnover-nya tinggi, entah bagian rekrutmennya atau bagian CS-nya, nanti bisa diobrolin lagi ya bareng-bareng ya. Apakah kalau misalnya ya mungkin problemnya banyak ya, Mas. Nggak cuma dari sisi CS-nya ya dari rekrutmennya, mungkin dari bagian personaliannya, yang kontrol kontrak dan sebagainya, itu yang mumet ya, Mas. Betul, banyak banget, Pak, memang. Apa yang kira-kira belum dari sisi kalau saya lihat sih memang kebanyakan dari operation ya, Pak ya. Jadi memang di call center itu atau customer service itu kedisiplinannya itu menurut saya, Pak, jauh lebih tinggi daripada mungkin pekerjaan lain, karena
bahkan kita telat 1 menit atau bahkan 1 detik pun itu terrecord di sistem. Jadi memang sangat disiplin, dan definisi time is money itu beneran ada di call center. Ini 24 jam nggak sih, Mas? Beneran time is money. Ya? 24 jam ya, 24 jam ya? Ya, 24 jam, tapi ada beberapa juga yang tidak 24 jam. Kalau malam dapat nggak? Dapat insentif? Dulu ada voucher taksi. Dapat. Ya, sampai sekarang dapat, Pak. Sekarang masih ya? Ya, dapat, bisa pulang pakai taksi atau berangkat pakai taksi mungkin. Kalau udah di atas jam 10 malam, lalu dapat makan, tambah dapat insentif juga. Kalau, ini menurut saya ya, kalau secara reward katanya lumayan. Ya. Jadi lebih tinggi daripada beberapa pekerjaan lain di Jogja. Cuma secara tuntutan, ini persepsi sih Mas ya, Novel ya. Makanya persepsi kan, artinya kita perlu mengetahui sebagian besar orangnya seperti apa, sebagian besar subjeknya, bagaimana kondisinya. Nah, kita bicara dari sisi reward, nah, kita nyebut angkanya, wah gede ini Mas, Mbak, dibanding gaweanku, titik gajinya. Cuma ketika kita bicara tentang tuntutan kerja, target, kemudian SOP, iklim, dan sebagainya, kemudian kontrak kerja keras bagi outsourcing, dan sebagainya, nah itu seperti apa? Makanya nggak apa-apa, teman-teman ngangkat stres kerja nggak apa-apa, tapi stres kerja ini bisa di breakdown lagi ya. Ini dari sekian faktor ini, yang paling banyak mempengaruhi apa? Ini memang kalau secara idealismenya, secara benerannya, kita perlu nyebar kuesioner, kita wawancara, dan sebagainya. Tapi karena kita proses belajar, kita praktek, nanti tak ceklewai Mas Mbak, ya semaksimalnya saja. Jadi faktor yang paling mempengaruhi itulah nanti yang akan diintervensi, yang jadi prioritas prioritas pertama. Misalnya gini ya. Faktor yang paling mempengaruhi stres kerja adalah tuntutan untuk menjadi garda terdepan dari perusahaan. Ya, ini kan sistem, ini kan kebijakan perusahaan. Artinya, kita perlu menyiapkan orang-orangnya sesuai dengan apa yang diarahkan perusahaan, Mas. Makanya mungkin dari sistem seleksi ini, misalnya, dari sistem penyiapan orang-orangnya, itu juga harus disesuaikan. Ya, tetap akan nggak idealis sih, Mas, kalau misalnya kita melihat kondisi di sana ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti kapan-kapan ngobrol, Mas. Nah, udah nggak punya dulu kan sering ada keperluan defense, jadi ya baru tahu loh Pak saya ini Pak. Nah? Makanya baru tahu Pak Fahmi kenapa lagi ngerti jenengan Mas, makanya. Iya Pak, karena mungkin saya nggak di rekrutmen kan Pak, jadi saya lebih terlibatnya karena nggak di rekrutmen ya, jadi nggak banyak. Ya. Ini si Gian kan ikut S2 sekarang Mas, ngambil S2, dia resign. Oh ya, Gian ya. Butuh. Oke, gitu teman-teman. Nanti bisa dilihat lagi rekaman kita. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti monggo ke saya di grup ya. Nanti biar yang lain juga bisa mengikutinya. Itu aja saya kira. Matur nuwun teman-teman. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Pak feedback-nya Pak. Dan kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah ya. Benar-benar situasinya sudah Makasih, Pak. Oke, nuwun semuanya. Sukses ya. Terima kasih ya. Selamat malam.